Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik bagi kita dari tahun-tahun sebelumnya. Terus semangat kita belajar, melakukan banyak amalan soleh, melakukan hal-hal yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kita lanjutkan belajar atau mengkaji tentang cucu Nabi tercinta, yaitu Sayyidina Al-Husain alaihi salam. Kita menggunakan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, jilid 11, Al-Juz'ul Hadi Asyara jilid 11. Kita lihat halaman, saya ngambil halaman yang akan saya bacakan saja, 569. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Wa qana maktalul Husain radhiyallahu anhu yaumal Jum'ah. Dan adalah terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an pada hari Jumat. Jadi beliau meninggal pada hari Jumat. Wa qala Lais wa Abu Nuaim yaumas Sabti. Berkata oleh Lais dan Abu Nuaim pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Yauma Asyura, pada hari Asyura, minal Muharram, dari bulan Muharram, sanata ihda wa sittin, tahun 61 Hijriah. Jadi Sayyidina Husain meninggal pada hari Jumat. Ada yang bilang pada hari Sabtu. Namun kelihatannya hari Asyuranya sepakat, yaitu hari Asyura, maksudnya 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Wa qala Hisham bin Kalbi sanata sintaini wa sittin. Menurut Hisham, ini tahun 62. Wa bihi qala Ali bin Madini. Dan dengannya perkataan Hisham juga berkatalah oleh Ali bin Madini. Qala Ibnu Luhai'ah, berkatalah oleh Ibnu Luhai'ah, sanata sintaini au salasin wa sittin, tahun 62 atau 63 Hijriah. Wa qala ghairuh sanata sittin, berkata oleh selainnya tahun 60. Terjadi khilaf. Wa sahih al-awwal, menurut Ibnu Katsir, yang sahih yaitu yang pertama, tahun 61 Hijriah. Bimakanin yuqalu lahu at-taf, di satu tempat yang dikatakan orang baginya tempat at-taf bi Karbala, di daerah Karbala. Jadi di tempat namanya Karbala, min ardil Irak, di bumi Irak. Walahu minal umri samanin wa khamsuna sana. Dan baginya Sayyidina Husain dari umur itu 58 tahun atau seumpamanya. Jadi ketika Sayyidina Husain meninggal ini umur beliau diperkirakan 58 tahun. Waktu kecil saya mengira kalau Sayyidina Husain ini meninggal ketika beliau masih kecil. Ternyata begitu kita gede, kita belajar, kita ketahui bahwa beliau ternyata meninggal sudah gede, sudah punya keluarga, anak, istri, dan meninggal beliau dalam keadaan yang tidak bisa dibayangkan. Wa akhta'a Abu Nuaim fi qaulih, dan salahlah oleh Abu Nuaim dalam ucapannya Abu Nuaim, innahu qutila wa lahu minal umri khamsun aw sittun wa sittun. Salahlah oleh Abu Nuaim dalam ucapannya Abu Nuaim. Abu Nuaim ini pengarang kitab Hilyatul Auliya. Abu Nuaim berkata dalam kitab Hilyah bahwa sungguh Sayyidina Husain meninggal pada umur 65 atau 66. Menurut Ibnu Katsir, Abu Nuaim ini sudah tersalah dalam masalah ini. Qalal Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad. Ini kita lihat satu status hadis ini. Taqaddama takhrijuh, telah ditakhrij hadis ini di jilid 9, halaman 2234, hadisnya hadis sahih ini. Haddasana Abdus Samad bin Hasan haddasana Umaratu yakni ibna Zazan an Thabit an Anas qala, berkata ianya Anas. Ini hadis bersumber dari sahabat Anas. Berkata ianya Anas radhiyallahu an, ista'dzana malakul qatri ayyatiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Minta izinlah oleh malaikat
malaikat hujan. Jadi malaikat hujan ini, ada yang bilang malaikat hujan maksudnya Jibril, ada yang bilang malaikat lain. Minta izin oleh malaikat Qatar ayat dia untuk datang kepada Nabi. Malaikat minta izin untuk masuk kepada Nabi. Hadis sahih. Fa'adzina lahu, maka Nabi pun memberi izin kepada malaikat. Faqala li Ummi Salamah. Nabi berkata kepada Ummi Salamah. Ummi Salamah istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi berkata ke Ummi Salamah, "Ihfadhi alainal bab la yadkhulu ahadun." Jaga olehmu hai Ummi Salamah kepada kami akan pintu, jangan masuk oleh seorang pun. Ini kelihatan kayak semacam ada informasi rahasia yang penting banget hingga Nabi memerintahkan kepada istri beliau jaga pintu, jangan sampai ada siapapun yang masuk ke rumah. Faja al-Husain bin Ali fawasaba hatta dakhala. Maka datanglah oleh Husain bin Ali, Sayyidina Husain fawasaba. Sayyidina Husain masih kecil nih, beliau melompat hatta dakhala hingga masuk. Jadi ketika mau dihadang oleh Ummi Salamah ini lolos nih. Sayyidina Husain akhirnya lewat. Faja'ala yas'udu ala minkabin Nabi. Maka jadi ianya Sayyidina Husain naik ia kepada bahu Nabi alaihi salatu wasallam, naik kepada bahu Nabi. Faqala lahul malak, maka berkata baginya Nabi oleh malaikat di atas, malaikat Qatar berkata, "Atuhibbuhu? Apakah engkau mencintainya ya Nabi Muhammad?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, saya mencintainya." Qala berkata ianya malaikat, "Fa inna ummataka taqtuluh." Sesungguhnya umatmu itu nanti akan membunuhnya. Ya. Wa in syi'ta araitukal makana alladhi yuqtalu fih. Jika engkau mau, aku akan memperlihatkan kepadamu akan tempat-tempat alladhi yang akan dibunuh akan dianya Husain padanya tempat. Ini luar biasa ini. Jauh sebelum kejadian, Nabi sudah dikasih tahu oleh malaikat. Kalau engkau mau ya Muhammad, aku akan memperlihatkan kepadamu tempat di mana pada tempat itu Husain akan dibunuh. Qala berkata ia, ianya perawi hadis nih, qala. Fadaraba biyadi, malaikat memukul ia dengan tangannya, malaikat memukul tangannya fa'arahu turaban ahmar. Maka malaikat memperlihatkan kepada Nabi akan tanah merah. Jadi tanah seperti darah. Artinya Jibril, malaikat itu atau Jibril atau malaikat Qatar tadi beliau mengambil segumpal tanah warna merah. Fa'akhadat Ummu Salamah. Maka mengambil oleh Ummu Salamah akan demikian tanah. Jadi kisahnya, malaikat mengambil segenggam tanah yang sudah merah, beliau memberikan kepada Nabi. Nabi memberikan kepada istri beliau, Ummi Salamah. Fasarrat fi tarafi saube. Jadi Ummi Salamah menyimpan tanah tersebut dalam tepi baju beliau. Jadi beliau menyimpan tanah itu. Dalam kisah yang lain, dalam hadis yang lain, kisahnya di sini Nabi menyatakan kalau tanah itu sudah bertambah merah dan merah, maka itu pertanda Husain terbunuh ketika itu. Qala berkata ianya perawi tadi, fakunna nasma'u, maka kami pun mendengar yuqtalu bi Karbala, Husain dibunuh di Karbala. Di kemudian hari nyata bahwa Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Ini hadis pertama. Imam Ahmad bin Hanbal banyak merawikan hadis tentang Sayyidina Husain. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad. Ini kita lihat nomor 3. Status hadisnya ini dalam kitab Musnad maksudnya Musnad Imam Ahmad, isnaduhu sahihun. Isnadnya sahih. Al-Salsalatus Sahihah juga disebutkan dalam kitab Salsalatus Sahihah karangan Syekh Albani. Apa bunyi hadisnya? Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Waqi', menceritakan hadis kepada kami oleh Waqi', haddatsani Abdullah ibnu Sa'id an abihi an Aisyah au Ummi Salamah anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ianya Rasul, li ihdahuma, bagi salah satu keduanya. Salah satu keduanya maksudnya ada riwayat menyatakan ini kisah Nabi bersama Sayyidatina Aisyah, ada juga yang menyatakan bersama Sayyidah Ummi Salamah. Nabi berkata kepada salah satu keduanya, laqad dakhala alayyal baita malakun lam yadkhul alayya qablaha. Sungguh telah masuk kepadaku dalam rumah oleh seorang malaikat yang belum pernah masuk ia kepadaku sebelumnya. Jadi hadis ini menunjukkan bisa saja ini kejadian berbeda.
Pertama malaikat qatar, kedua datang lagi malaikat yang lain yang belum pernah datang sebelumnya kepada Nabi. Faqala li, maka malaikat itu berkata bagiku, inna bunaka hadza Husainun maktul. Sesungguhnya anakmu ini Husain itu akan terbunuh. Wa in syi'ta araitukal arda allati yuqtalu biha. Jika engkau mau, aku akan memperlihatkan kepadamu bumi yang dibunuh akan dianya Husain di bumi tersebut. Qala, berkata ia perawi tadi, fa akhraja turbatan hamra, maka malaikat itu mengeluarkan tanah yang berwarna merah. Waqad uruya hadzal hadisu min ghairi wajhin, dan sungguh telah diriwayatkan akan ini hadis daripada selain wajah di atas an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah juga. Ya. Jadi hadis ini banyak riwayat-riwayat hadis yang seperti ini. Warawat Tabraniyu, meriwayatkan akannya hadis oleh At-Tabrani juga dari Abi Umamah. Wa fihi qissatu Ummi Salamah, dan dalam hadis riwayat Imam Tabrani ada kisah Ummi Salamah. Rawahu Muhammad bin Sa'ad, merawi akannya hadis pula oleh Muhammad bin Sa'ad an Aisyah binahwi riwayati Ummi Salamah, dengan seumpama riwayat Ummi Salamah. Artinya hadis ini diriwayatkan juga dari Sayyidatina Aisyah, dari Ummi Salamah juga. Fallahu a'lam, maka Allah yang maha mengetahui. Waruya dzalika min hadis Zainab binti Jahsyin wa Lubabah ummil Fadl. Diriwayatkan akan demikian juga daripada hadis Zainab binti Jahsyin dan Lubabah ummi Fadl, imra'atil Abbas, istrinya Abbas, wa arsalahu ghairu wahid, dan mengirsal akannya hadis oleh bukan satu orang minat tabi'in. Jadi para tabi'in juga banyak meriwayatkan hadis ini, cuma model riwayatnya mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Arti mursal ada bahagian 1-2 sahabat yang enggak disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abul Qasim Al-Baghawi, berkata oleh Abu Qasim Al-Baghawi, haddatsana Muhammad bin Harun Abu Bakar. Haddatsana, sana maksudnya haddatsana Ibrahim bin Muhammadir Raqi wa Ali bin Husain Ar-Razi qala, berkata keduanya, Muhammad Raqi dan Ali bin Husain. Haddatsana Sa'id bin Abdul Malik bin Waqid Al-Harrani. Haddatsana Atha' bin Muslim. Haddatsana Ash'as bin Suhaim an abihi qala, berkata ianya Ash'as, sami'tu Anas bin Al-Haris yaqul, aku telah mendengar Anas bin Haris berkata ia. Anas bin Haris ini sahabat Nabi. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul. Kita kalau jarang membaca kitab hadis, jarang mengetahui sahabat-sahabat Nabi, hanya kita mengetahui sahabat-sahabat yang masyhur doang. Padahal sahabat Nabi sangat banyak sekali. Misalkan sahabat yang mengikuti perang Badar, sahabat-sahabat utama 300-an lebih. Sahabat yang mengikuti perang Uhud, kita nggak tahu namanya. Padahal ini penting banget. Makanya kita perlu juga membaca tentang kitab-kitab sejarah. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, inna bani hadza ya'nil Husaina yuqtalu bi ardin yuqalu laha Karbala. Sungguhnya anakku ini, yakni Husain, akan dibunuh di satu bumi yang disebut baginya akan Karbala. Faman syahida minkum zalik falyansur. Barang siapa yang menyaksikan dari kamu akan demikian, maka hendak menolong ia akannya Husain. Jadi Nabi jauh hari sudah mengingatkan supaya orang membela Sayyidina Husain. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Husain berada di pihak kebenaran. Bahkan Nabi menyatakan beliau itu pemimpin pemuda sorga. Qala, berkata ianya Anas bin Haris tadi. Berkata ianya perawi tadi. Fa kharaja Anas bin Haris ila Karbala. Maka keluarlah oleh Anas bin Haris ke Karbala. Faqutila ma'al Husain, maka dia pun terbunuh bersama Husain. Ini di kemudian hari nanti kejadiannya. Beliau yang meriwayatkan ini, Anas bin Haris, ikut terbunuh bersama Sayyidina Husain. Summa qala, kemudian berkata ianya perawi, wala a'lam rawa ghairah. Tidak aku ketahui merawi ianya Anas bin Haris akan selainnya. Jadi enggak ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Haris ini. Wa qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad terus ini kan. Ini kita lihat nih nomor 5. Yang penting sekarang status hadis nomor 5 musnad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, isnaduhu sahihun.
Isnadnya sahih. Apa isinya? Qala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ubaid, menceritakan hadis kepada kami oleh Muhammad ibnu Ubaid, haddatsana Syurahbil ibnu Mudrik, an Abdullah ibni Nujai, an abihi annahu sara. Bahwa sungguhnya Abdullah bin Nujai ini berjalan ia bersama Sayyidina Ali, wa kana sahiba matharati. Ada ianya Ibnu Nujai ini penjaga alat bersucinya Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah, beliau berjalan bersama Ibnu Nujai ini. Falamma hadza Nainawa, manakala sampai ianya Ibnu Nujai ke Nainawa, daerah Irak ini, tempat Nabi Yunus dulu. Wahwa mumtalikun ila Siffin, dianya Ibnu Nujai itu mau berangkat ke Siffin bersama Sayyidina Ali. Fanada Aliyun, maka memanggil oleh Sayyidina Ali, isbir Aba Abdillah, tunggu olehmu wahai Aba Abdillah, isbir Aba Abdillah, tunggulah olehmu wahai Aba Abdillah, bisyattil Furat, di pinggir Furat, sungai Furat. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Nujai ini, wa maza, ada apa? Qala, berkata ianya Sayyidina Ali, dakhaltu ala Rasulillah, aku dulu pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, wa ainahu tafidan, yang bermula kedua mata Nabi itu sedang berair, Nabi sedang menangis. Aku pernah bertemu dengan Nabi, Nabi sedang menangis. Aku berkata ketika itu, ya Nabi Allah, aghdabaka ahadun, ini hamzah istifhamnya mahdhuf. Asalnya aghdabaka ahadun, adakah yang telah membuatmu marah oleh seseorang? Adakah seseorang yang telah membuatmu marah ya Rasul hingga engkau menangis? Wa ma sya'nu ainaik tafidan, kenapa dua matamu itu menangis? Tafyudan, basah dengan air mata. Qala, berkata ianya Nabi, bal qama min indi Jibrilu qablu, tetapi barusan bangun dari sisiku oleh Jibril. Artinya, kata beliau, barusan Jibril pergi. Fahaddasani annal Husaina yuqtal, fahaddasani, Jibril menceritakan kepadaku bahwa sungguh Husain yuqtal, bahwa sungguh Husain itu akan dibunuh bisyattil Furat, di Syattil Furat. Jadi ini coba kita lihat, ini hadis sahih ini. Artinya Nabi sangat bersedih sekali. Ketika Nabi mengetahui Sayyidina Husain akan terbunuh, Nabi sangat sedih. Nah, kita bisa membayangkan kalau di hari kejadian Nabi masih hidup. Nah, ini Nabi mengetahui jauh sebelum kejadian, Nabi sudah bersedih. Qala, berkata ianya Sayyidina Ali. Faqala, maka berkata ianya Nabi, maka berkata ianya Jibril tadi. Jibril berkata, hallaka an usyammika min turbate, maukah engkau wahai Muhammad, aku buat engkau mencium dari tanah tempat terbunuhnya Husain? Jadi Jibril menawarkan kepada Nabi, mau enggak mencium tanah tempat terbunuhnya? Qultu, aku berkata, na'am, ya Jibril. Famadda yadahu, maka menghamparkan ia akan tangannya Jibril, menghamparkan tangannya, faqabada qubdah min turabin, mengambil ia satu genggam dari tanah, fa'taniha, maka Jibril memberikan kepadaku akan tanah tersebut. Kata Nabi, Jibril memberikan tanah itu kepadaku. Falam amlik ainayya an fadata, maka aku tidak bisa menahan akan dua mataku dari menangis keduanya. Jadi itulah penyebab Nabi menangis, kata Sayyidina Ali dalam kisah tersebut. Tafarrada bihi Ahmad, sendiri dengannya hadis oleh Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Rawa Muhammad bin Su'ad, warawa Muhammad bin Sa'ad, telah meriwayatkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad an Ali bin Muhammad an Yahya bin Zakaria an rajulin an Amir Sya'bi an Aliyin mislahu, misalnya hadis. Jadi ada juga orang lain yang meriwayatkan, yaitu Muhammad ibnu Sa'ad, hadisnya sama. Nah, makanya wajar kan? Nah, kalau di hari Asyura kita bersedih, artinya kita tidak perlu mengikuti Syiah.
di mana Syiah itu berlebihan. Kita juga tidak perlu mengikuti kaum Nawasib, di mana kaum Nawasib itu justru bergembira, senang, walaupun alasan karena selamatnya Nabi Musa pada hari itu. Kan lebih utama kita menjaga Nabi kita. Nah, walaupun semuanya Nabi orang Islam tentunya. Nah, kita ikut bersedih seperti Nabi bersedih. Waqad rawa Muhammad ibnu Sa'ad wa ghairu, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad dan lainnya ibnu Sa'ad min ghairi wajhin, dari selain jalan di atas. Jadi banyak turuk hadis ini. An Ali bin Abi Thalib, sumbernya Sayyidina Ali juga. Annahu marra bi Karbala, bahwasanya Sayyidina Ali lewat di Karbala, inda asjaril handal, di dekat pohon handal. Wahwa zahibun ila Siffin, ketika itu Sayyidina Ali mau berangkat ke Siffin. Fasa'ala an ismiha, beliau bertanya tentang nama tempat tersebut. Faqila, dikatakan orang Karbala, itu nama tempatnya Karbala. Faqala, maka berkata ianya Sayyidina Ali, spontan beliau menyatakan karbun wabala. Karbala itu karbun wabala, itu kesedihan dan musibah, bala, musibah yang akan menimpa. Fanadzala wa shalla, beliau turun, Sayyidina Ali turun, wa shalla, salat inda syajaratin hunaka, di dekat pohon handal itu. Summa qala, kemudian beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, yuqtaluha huna syuhada'u, akan dibunuh di sini syuhada, para orang-orang syahid. Hum ghairus syuhada, mereka itu sebaik-baik orang syahid. Ghairas sahabah, selain sahabat. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Artinya kata Sayyidina Ali, di sini akan terbunuh para banyak orang-orang syahid nanti. Mereka itu sebaik-baik orang syahid karena membela kebenaran, pertarungan antara kebatilan dan kebenaran ketika itu. Dan di antara mereka ada yang bukan sahabat, ada yang golongan dari tabi'in maksudnya, yang membela Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain sendiri sahabat, nah beliau bertemu dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara ila makanin hunalik, mengisyarahnya beliau kepada tempat di sana. Fa'allamuhu bisyai'in, beliau memberi tanda akannya dengan sesuatu. Ditandain tempat itu. Faqutila fil Husain, maka dibunuh pada tempat itu akan Husain radhiyallahu. Di kemudian hari memang nyata pada tempat itu Husain terbunuh. Ya. Waqad ruwiya an Ka'bil akhbar asarun fi Karbala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Ka'ab Akhbar, ini seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Sayyidina Umar. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Ka'ab Akhbar akan asar dalam masalah Karbala. Waqad haka Abul Janab, dan sungguh telah menghikayahkan oleh Abul Janab Al-Kalbiyu wa ghairuh, dan oleh lainnya Abu Janab, anna ahla Karbala, bahwa sungguh penduduk Karbala la yazalun yasma'una nauhal jin. Penduduk Karbala senantiasa mereka mendengar tangisan jin. Nauhal jin itu tangisan. Nauh itu semacam niyahah. Ketika orang ada yang meninggal kan ada yang menangis-nangis, itu nauh namanya. Senantiasalah mereka mendengar nauhil jin, tangisan jin terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu an. Apa bunyinya? Bunyi ucapan jin. Masahar Rasul jabinah, menyapu oleh Rasul akan dahi beliau. Falahu barikun fil khudud, baginya beliau itu ada cahaya di dalam pipi. Artinya dahi Nabi berkeringat ketika itu beliau membersihkan dahi beliau. Bisa juga maksudnya ini air mata Nabi turun kepada pipi. Abawahu min aliya Quraisyin jadduhu khairul judud, bapaknya maksudnya bapaknya Husain, min aliya Quraisy, daripada orang-orang mulia Quraisy. Jadduhu, kakeknya Husain, khairul judud, sebaik-baiknya kakek itu Nabi kita Muhammad. Waqad ajabahum ba'dun nas, menjawab akan mereka oleh sebahagian manusia. Ada yang menjawab syair itu, ucapan jin. Kharaju bihi wafdan ilaihi fahum lahu syarrul wufud, mereka keluar dengan membawa Husain. Wafdan ilaihi, sebagai utusan kepadanya. Fahum lahu syarrul wufud, mereka baginya Husain seburuk-buruk utusan. Artinya ketika itu Yazid mengirim pasukan yang banyak, 4.000 orang untuk membantai Sayyidina Husain. Ngeri kalau kita baca cerita. Qatalu bena binti nabiyihi, mereka telah membunuh putra dari putri Nabi mereka. Sakanu bihi naral khulud, mereka akan tinggal dengan sebab pembunuhan tersebut akan neraka yang abadi.
Rawa Ibnu Asakir telah meriwayatkan oleh Ibnu Asakir anna taifatan minanna, satu golongan dari manusia, zahabu fi ghadwah, pergi mereka dalam satu peperangan menuju kepada negeri Rum. Fawajadu, mereka mendapati dalam gereja tertulis atarju ummatan qatalat muhsinan. Husaina, apakah engkau mengharap satu umat yang telah membunuh ia akan Husain, syafa'ata jaddihi yaumal hisab. Nah, ini kisah dari Ka'am Akhbar kan. Fasa'aluhu, mereka bertanya kepada mereka yang ada dalam gereja di Rum. Man kata bahasa, siapa yang telah menuliskan ini? Mereka berkata, inna hadza maktubun hahuna min qabli mab'asi nabikum. Ini sudah tertulis di sini sebelum kebangkitan nabi kamu 300 tahun. Jadi kita nggak perlu penting hadis-hadis yang kuat-kuat aja. Warwiyah, dan telah diriwayatkan bahwa sungguh orang-orang kataluhu, bahwa sungguh orang-orang yang telah membunuh akannya Husain, raja'u, mereka kembali, fabatu, mereka tidur, wahum yashrabunal khamra, mereka minum khamar. Sesudah membunuh Sayyidina Husain, mereka kembali berpesta pora minum khamar. Warra'su ma'ahum, sementara kepala Sayyidina Husain bersama mereka, karena Sayyidina Husain kepalanya dipotong, bahkan bukan beliau, sahabat-sahabat beliau juga semua kepalanya dipotong. Fabaradalahum kalamun min hadid, maka muncul bagi mereka oleh pena dari besi. Farasalahum, menulis ianya pena untuk mereka, fil haid, di dinding, bidami hadzal bait, dengan darah akan ini bait syair. Atarju ummatan qatalat Husaina, apakah engkau mengharap akan satu umat yang telah membunuh ya Husain sebagai syafaah kakeknya yaumal hisab. Banyak kisah-kisah yang luar biasa tentang ini. Kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Ini waqala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, hadis nomor 3, kita lihat. Tadi yang dari Ka'am Akhbar nggak ada sanadnya. Nah ini Tarikh Damsyik. Ini kita ambil yang pokok-pokok. Hadis nomor 3 ini musnad isnaduhu sahihun, hadis sahih nih. Imam Ahmad menulis dalam kitab musnad beliau. Apa kata Imam Ahmad? Waqala al-Imam Ahmad, berkatalah oleh Imam Ahmad, haddatsana Abdurrahman wa Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Ammar bin Abi Ammar an Ibni Abbas qala. Ini hadis bersumber dari Ibni Abbas. Ini penting banget. Apa kata Ibnu Abbas? Ra'aitun nabiyya fil manam binisfin nahar. Aku melihat akan Nabi dalam tidur di pertengahan hari. Ini Ibnu Abbas bermimpi melihat Nabi. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa siapa yang bermimpi melihat Nabi, itu benar Nabi. Karena setan tidak bisa menjelma seperti Nabi. Lebih-lebih yang bermimpi melihat Nabi, orang yang kenal Nabi. Kalau kita bisalah bermimpi melihat Nabi, kita nggak tahu Nabi yang sebenarnya yang bagaimana. Tiba-tiba dalam mimpi kita melihat, itu bisa saja bukan Nabi, tapi ini yang bermimpi orang yang sudah kenal Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Status hadisnya sahih, kata Imam Ahmad. Ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi dalam tidur di pertengahan hari. Asy'asa, hal keadaan Nabi itu yang asy'as. Asy'as itu kusut, rambut enggak disisir, akbar, berdebu. Ini menunjukkan kesedihan. Orang kalau sedih, rambut dibiarkan berdebu. Ini beliau melihat Nabi dalam keadaan kusut dan berdebu. Ma'ahu qaruratun fiha dam. Bersamanya Nabi ada satu botol, yang dalam botol itu ada darah. Fakultu, aku berkata, Ibnu Abbas berkata ini dalam mimpi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma hadza, apa ini ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, hadza damul Husain wa ashabih. Ini darah Husain dan teman-temannya. Lam adzal altaqituhu mundul yaum. Senantiasa aku mengambilnya semenjak hari ini. Jadi dalam mimpi itu Ibnu Abbas melihat Nabi mengumpulkan darah Sayyidina Husain, dimasukkan ke dalam botol. Qala Ammar, berkatalah Ammar, perawi ini, fa ahsayna dzalikal yaum, maka kami hitung akan demikian hari, fawajadnahu qad qutila fi dzalikal yaum, maka kami dapati bahwa sungguhnya Husain memang telah terbunuh pada demikian hari. Jadi di hari yang sama, di hari itu Ibnu Abbas bermimpi. Ternyata pas di hari itu Sayyidina Husain terbunuh. Namun Ibnu Abbas nggak langsung mengetahuinya karena zaman itu kan nggak ada SMS segala macam. Di kemudian hari, 24 hari kemudian baru sampai berita dari Irak bahwa Sayyidina Husain terbunuh tepat di hari Ibnu Abbas bermimpi. Ini maksud fa ahsayna dzalikal yaum. Kami hitung akan demikian hari, kami dapati dia Sayyidina Husain terbunuh pada demikian hari.
Tafarrada bihi Ahmad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja. Wa isnaduhu qawiyyun, namun isnadnya kuat. Wa qala Ibnu Abid Dunya, berkatalah oleh Ibnu Abid Dunya, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hani Abi Abdurrahman An-Nahwiyu haddatsana Ma'di ibnu Sulaiman haddatsana Ali ibnu Zaid bin Jud'an qala, berkata ianya Zaid bin Jud'an, istaiqadha Ibnu Abbas, terbangunlah oleh Ibnu Abbas dari tidurnya. Ini kisah masih tentang kisah Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas terbangun dari tidur beliau, fastarja'a, maka Ibnu Abbas membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istarja'a. Wa qala, dan berkata ianya Ibnu Abbas, kutilal Husain wallah, telah terbunuh Husain, demi Allah Husain telah dibunuh. Fa qala lahu ashabuh, berkata baginya Ibnu Abbas oleh teman-teman beliau, kalla tidak ya Ibnu Abbas, kalla tidak. Qala, berkata ianya Ibnu Abbas, raaitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu zujajah min dam, bersama Rasul itu ada botol dari darah, maksudnya botol di dalamnya darah. Faqala, berkata ianya Rasul kepada Ibnu Abbas dalam mimpi, ala ta'lam ma sana'at ummati min ba'di, adakah tidak engkau ketahui apa yang telah dilakukan oleh umatku sesudahku? Qatalu binil Husain, mereka telah membunuh anakku Al-Husain. Wa hadza damu, ini darahnya. Wa damu ashabihi, dan darah sahabat-sahabatnya. Arfa'uhuma ilallah, aku akan angkat keduanya, darah Husain dan darah sahabatnya, kepada Allah. Aku adukan nanti mereka kepada Allah. Qala, berkata ianya perawi tadi, fakutiba dzalikal yaum, maka dituliskan akan demikian hari alladzi qala fi, yang berkata ianya Ibnu Abbas padanya hari. Jadi ketika Ibnu Abbas bangun tidur mengatakan seperti itu, sahabat beliau menulis tanggalnya, harinya. Watil kasaah, waktunya. Fama labisu illa arba'atan wa isyrina yauman, maka tidak tetaplah mereka kecuali 24 hari, hatta ja'ahumul khabaru bil Madinah, hingga datang kepada mereka oleh berita di Madinah, annahu, bahwa sungguhnya kutila, telah dibunuh pada demikian hari, bahwa sungguh Sayyidina Husain telah terbunuh pada hari itu. Ternyata watil kasaah, dan pada waktu itu pas tepat di ketika Ibnu Abbas bermimpi, ternyata memang pembunuhan Husain sedang terjadi. Rawat Tirmizi, telah meriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Abi Sa'idil Asyujji an Abi Khalidil Ahmari an Razinin an Salma qalat, berkata ianya Salma, dakhaltu ala Ummi Salamah, aku masuk menemui Ummi Salamah istri Nabi, wa huwa tabki, Ummi Salamah itu sedang menangis. Fakultu, aku berkata, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Ummi Salamah? Faqalat, Ummi Salamah berkata, raaitu Rasulullah fil manam, aku telah melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Ternyata yang memimpi Nabi di hari itu bukan hanya Ibnu Abbas, Ummi Salamah juga mimpi. Wa ala ra'sihi wa lahyatihi turab, aku bermimpi melihat Nabi, di atas kepalanya Nabi dan jenggotnya Nabi ada tanah. Fakultu, maka aku berkata, malaka ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasul? Qala, berkata ia, syahidatu qatlal Husain anifan, aku telah melihat pembunuhan Husain barusan. Luar biasa ini orang-orang soleh. Qala Muhammad bin Sa'ad, berkata oleh Muhammad bin Sa'ad, akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Ansari, amba'ana Qurratu bin Khalid, akhbarani Amir bin Abdul Wahid, an Syahri bin Haushab. Qala, berkata ia, amba'ana, amba'ana la'anda Ummi Salamah zaujin Nabi, memberitahukan oleh la'anda akan Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'na sarikhatan, kami mendengar Ummi Salamah sedang berteriak. Fa aqbalat, maka datang ia, hatta intahat, berkatalah oleh Muhammad bin Sa'id, akhbarana, memberitahukan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-Ansari,
Amba'ana memberitahukan kepada kami oleh Qurrah bin Khalid. Memberitahukan kepada kami oleh Amir bin Abdul Wahid. An Syahari bin Hausyab berkata ya Syahari bin Hausyab. Inna ini inna. Inna la inda Ummi Salamah. Sungguhnya kami itu berada di dekat Ummi Salamah, istri Nabi. Fasami'na, maka kami dengar sarikhatan akan yang berteriak. Fa'aqbalat, seorang perempuan yang berteriak. Fa'aqbalat, maka datang ya hatta intahat hingga sampai ya kepada Ummi Salamah. Jadi ada wanita datang bertemu Ummi Salamah. Faqalat, berkata ianya wanita, sarikhah, kutilal Husain, telah dibunuh akan Husain. Berkata ianya Ummi Salamah, qad fa'aluha, mereka memang sudah melakukannya. Mala Allahu kuburahum, semoga memenuhi oleh Allah akan kubur mereka, au buyutahum, atau rumah-rumah mereka, alaihim nara, akan api. Itu mungkin sudah cukup ya. Sudah setengah jam panjang. Ini penting banget. Nih. Wa amma maruya minal umuri wal fitan. Adapun ma yang diriwayatkan akan dianya dari perkara-perkara dan fitnah-fitnah allati asobat yang telah menimpa ia man katalahu, akan orang yang telah membunuh ia akannya Husain, fa aksaruha sahihun. Kebanyakannya riwayat sahih. Ada riwayat menyatakan banyak siksa yang menimpa orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Husain di kemudian hari. Fa innahu qallaman naja. Sungguhnya sedikitlah orang yang selamat dari mereka di dunia. Di dunia jarang yang selamat dari mereka, orang-orang yang ikut dalam membunuh Sayyidina Husain. Illa usiba bimaradhi, melainkan telah ditimpa dengan satu penyakit. Wa aksaruhum asabahul junun, kebanyakan mereka terkena penyakit gila. Ini balasan Allah terhadap orang yang telah membunuh Sayyidina Husain. Wali Syiah war Rafidah fi sifati Masra'il Husain radhiyallahu an kadzibun katsirun. Bagi Syiah dan bagi Rafidah dalam mensifati tentang kejadian terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu itu kadzibun katsirun, banyak bohongnya. Wa akhbarun tawilah, ada khabar-khabar berita yang panjang sekali. Wa fi ma dzakarna kifayah, apa yang telah kami sebutkan cukup. Artinya begini, dalam satu sisi memang Syiah terlalu berlebihan, dalam sisi yang lain ada juga golongan yang nawasib. Kalau Syiah terlalu cinta sehingga berlebih-lebihan, kalau nawasib benci. Sehingga dari zaman dulu keluarga Nabi sudah diintai, selalu dicari peluang untuk dibunuh. Kita jadilah ahli sunnah wal jamaah yang pertengahan. Ikut berduka dengan kedukaan Nabi, ikut bergembira dengan kegembiraan Nabi pada waktu yang lain. Ya. Jadi ini panjang sebenarnya, memang nggak bisa dibaca semuanya. Jadi maksudnya begini, beliau menyatakan di sini Ibnu Katsir, di satu sisi Syiah berlebihan, tapi di sisi yang lain ini saya baca yang pokok, waqad akasar Rafidah, sungguh telah melakukan sebaliknya akan Rafidah dan akan Syiah pada Yaum Asyura, pada hari Asyura oleh nawasib dari penduduk Syam. Kalau Syiah tadi berlebihan sedihnya, memukul, melukai badannya, hal sebaliknya dilakukan oleh nawasib, pembenci keluarga Nabi, walaupun mulutnya menyatakan cinta, tapi sebenarnya pembenci keluarga Nabi dari penduduk Syam. Fakanu fi yaumi Asyura, adalah mereka pada hari Asyura yatbukhun, mereka memasak al-hubub, biji-bijian, wa yaktasilun, mandi, wa tatatayyabun, menggunakan minyak wangi, wa yalbasul afkhara siyabahu, mereka menggunakan pakaian-pakaian kebanggaan mereka. Artinya kalau di satu sisi Syiah sangat berduka, di sisi yang lain nawasib ini justru memperlihatkan kegembiraannya, seolah-olah hari Asyura itu kayak hari lebaran. Harus mandi, harus memakai wewangian, pakai pakaian baru. Wa yattakhiduna dzalikal yauma 'idan, mereka menjadikan hari itu sebagai hari raya. Enggak seperti itu. Kita ahli sunnah enggak boleh seperti itu. Yasna'una fi anwa'al at'imah, mereka membuat pada hari Asyura berbagai macam makanan. Wa yudhiruna surura wal farah, mereka memperlihatkan kegembiraan. Yuriduna bidzalik, mereka menginginkan dengan demikian inadar rafid, untuk menandingi rawafid, wa mu'akasatahum, untuk
melawan mereka. Artinya sisi yang berbeda. Makanya kita jadi ahli sunnah, ambil posisi pertengahan. Makanya di hari Asyura sering di kita Indonesia membuat makanan, menyantuni anak yatim, ikut prihatin kan, berpuasa juga. Artinya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kegembiraan, biasa aja. Lebih kepada membayangkan bagaimana tentang kesedihan Nabi dan lain sebagainya. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Ini memang kita ambil kisah singkatnya saja. Nah, barangkali ini Ibnu Katsir melanjutkan nih di halaman 579. Coba lihat. Fakullu muslimin yang bagilahu ayyuh zina. Maka bermula setiap muslim itu sepantaslah baginya bahwa menggundah akannya hadzal ladzi waqa'a min qatlih. Setiap muslim sepantaslah baginya oleh buah gundah akannya oleh ini yang telah terjadi dari terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kita sebagai muslim mesti berduka, sedih dengan terbunuhnya Sayyidina Husain. Fa innahu min sadatil muslimin, karena Sayyidina Husain itu dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ulama'is sahaba, ulama sahabat, beliau itu sangat pintar sekali, cucu Nabi. Wa ibnu binti Rasulillah, putra dari putri Rasulillah, allatihi afdalu banatih, yang merupakan putri itu yaitu Sayyidina Fatimah, seutama-utama putrinya Nabi. Waqad kana abidan, Sayyidina Husain ini seorang yang ahli ibadah, syuja'an, seorang yang sangat berani sekali, sakhian, seorang yang sangat dermawan. Lakin la yahsunu ma yaf'aluhu Syiah, tetapi tidak baguslah ma yang dilakukan akannya oleh Syiah min idharil jaza' wal hudnil ladzi la'alla aksarahu tasannu'an wariya. Tetapi tidak baguslah oleh apa yang dilakukan oleh Syiah dari memperlihatkan kegundahan yang berlebihan, kesedihan yang kebanyakannya itu bisa saja berupa ria atau bikin-bikinan. Nah, oh ini ada yang penting dikit lagi. Waqad kana abuhu afdala minhu, dan sungguh adalah bapaknya Husain itu lebih utama darinya Husain, yaitu Sayyidina Ali. Wa hum la yattakhiduna maqtalahu ma'taman, dan mereka tidak menjadikan waktu terbunuhnya bapaknya yaitu Sayyidina Ali ma'taman sebagai tempat kesedihan kayomi maktalil Husain, seperti hari terbunuhnya Husain. Jadi menurut Syekh Ibnu Katsir ini berkata, sedangkan bapaknya Husain saja yang lebih utama yaitu Sayyidina Ali, mereka tidak menjadikan hari terbunuhnya Sayyidina Ali sebagai hari berduka sebagaimana hari meninggalnya Sayyidina Husain. Fa inna abahu qutila, sesungguhnya bapaknya Sayyidina Husain itu telah dibunuh yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Wa huwa kharijun, beliau keluar menuju kepada salat fajar fi sabi asyara, dalam 17 Ramadan tahun 40. Memang Sayyidina Ali terbunuh tahun 40 17 Ramadan. Nah, tapi kenapa mereka tidak menjadikan hari kematian Sayyidina Ali sebagai hari duka sebagaimana berdukanya mereka terhadap kematian Sayyidina Husain? Ini pertanyaan ini banyak para ulama menjawabnya karena beda, memang kasusnya beda. Terbunuhnya Sayyidina Husain beda. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, 70 melawan 4000, kemudian beliau meninggal dalam keadaan kehausan. Cuma masalahnya lagi karena memang ada dalil khusus bahwa jauh sebelum Sayyidina Husain meninggal, Nabi sudah menunjukkan kesedihan beliau sebagaimana datangnya hadis di belakang tentang malaikat Qatar, malaikat Jibril datang kepada Nabi tadi. Adapun tentang orang lain yang meninggal, baik Sayyidina Ali atau siapapun, enggak ada hadis yang menyatakan kalau Nabi bersedih. Makanya orang tidak bersedih, barangkali seperti itu. Wa kadzalika Utsman, demikian pula ini menurut Syekh Ibnu Katsir. Demikian pula Utsman karena afdala min Ali, Utsman lebih afdal dari Ali menurut Ibnu Katsir. Demikian pula Utsman, ada ianya Utsman lebih utama daripada Ali, lebih utama maksudnya inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Waqat kutila, dan Utsman terbunuh, wa huwa mahsurun, Utsman terkepung dalam rumah beliau, fi ayyamit tasyrik, dalam hari tasyrik, min syahri Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah, tahun 36. Waqat dubiha minal warid ilal warid, beliau Sayyidina Utsman ini disembelih juga dari warid ke warid, urat nadi. Walam yattakhidin nas, dan tidak mengambil oleh manusia yauma maktalihi, hari kematian beliau, sebagai maktam, tempat berduka. Ahli sunnah juga tidak menjadikan hari kematian Utsman sebagai hari berduka. Kenapa Syiah? Maksud beliau begitu. Kenapa Syiah mengambil hari kematian Sayyidina Husain sebagai hari berduka? Ya, jawabannya banyak ulama juga yang menjawab bahwa karena begini.
tentang kematian Sayyidina Husain memang banyak dalil yang menunjukkan Nabi bersedih. Adapun kematian orang lain nggak ada dalilnya yang menyatakan Nabi bersedih jauh sebelum kejadian. Itu kalau kita memahami secara secara mudahnya. Ya. Ini kepanjangan, sampai di sini nanti lanjutkan baca sendiri halaman 579. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.